أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونسألك اللهم خير هذا اليوم وخير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. وقال الإمام النووي في كتابه المقاصد النووية السبعة رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. والجماعة dan bermula salat berjamaah fi ghairil jumu'ati, selain salat Jumat, hukumnya itu adalah fardu kifayah. Yalzamul ma'mumu ayyanwiyaha, maka lazim bagi makmum ketika sholat berjamaah untuk meniatkannya. Jadi makmum harus meniatakan berjamaah. Wa alla yataqaddama ala imamihi, jangan berdahulu atas imam. Wa ayya'lama bi salatihi, dan hendaknya dia mengetahui dengan salatnya. Wa ayyaqruba minhu, dan mendekat darinya fi ghairil masjid, selain di masjid, bila hail, tanpa ada penghalang. Wa ya ummu sabiyu, dan boleh anak kecil, ya ummu sabiyun, boleh anak kecil jadi imam, tapi kada boleh lamra'ah li dzakarin, kada boleh perempuan jadi imam gesan lalakian. Nang jadi imam itu boleh kenanakan lalakian, tapi mun jadi imam bebinian jangan gen, nang lain aja, ada aja lalakian kadusa hendak jadi imam bebinianai, di bebelakang aja kadusa hendak pina baka kamuka. Wala ummiyun liqari'in, dan janganlah jadi imam ummi, orang yang bacaannya kada tepat. Jadi imam gesan orang nang bacaannya bagus, makharijul hurufnya pas. Nah itu. Nah ini ringkasnya yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Maqasid. Sekarang kita terangkan. Berbicara masalah salat berjamaah. Al-jamaah itu secara bahasa artinya at-taifah, sekelompok. Itu secara bahasa. Dari karenanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wal takum taifatum minhum ma'ak. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, wa taifatum minal ladzina ma'ak, sekelompok dari orang yang bersama engkau. Nah itu secara bahasa. Namun secara syariat yang dimaksud dengan jamaah adalah rabtu salatil ma'mum bi salatil imam.
mengikat solat makmum dengan solatnya imam. Artinya makmum kada kawa sekahandak. Kalau makmum periannya sekahandak inya kada kawa, harus menuruti imam. Makanya semalam sujud sahwi sudah kita jelaskan. Seorang makmum jangan sujud sahwi dikarenakan sebab yang dia lakukan yang menyebabkannya sujud sahwi, jangan. Boleh makmum sujud sahwi dari perbuatan yang menyebabkannya sujud sahwi apabila terjadinya perbuatan tersebut ketika inya kada terikat dengan imam. Contoh, sumbahyang maghrib, ya kah? Datang sumbahyang maghrib limbah imam serakaat, artinya masbuk. Jadi ketika inya masbuk di rakaat ketiga melakukan, otomatis rakaat ketiga berarti imam sudah tuntung karena inya masbuk serakaat tadi, ya kah? Nah, di rakaat ketiga inya imam assalamualaikum warahmatullah, berdirinya Allahu akbar. Ketika inya menambah sorongonon, artinya inya sumbahyangnya sudah kada terikat lagi lawan imam. Tadi memang beimaman lawan imam, ketika di rakaat ketiga sudah kada terikat lagi dengan imam, kemudian dia melakukan perbuatan yang menjadikan inya harus sujud sahwi, maka inya disunnahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena inya statusnya bukan lagi makmum. Nah, itu tahu. Rabtu salatil ma'mum bi salatil imam. Nah, itu arti jamaah, mengikat sumbahyang makmum dengan sumbahyang imam. Jadi kada kawasa kahandak, kada kawasa kahandak. Jangan jadi makmum sakahandak, mentang-mentang tacut jadi makmum periannya. Aku sahandak kowe aja, pina lambat bener imamnya beduhulu aku ranai. Oh, kada kawa, harus meumpati imam. Imam itu dijadikan liyuk tammabih, untuk diikuti. Nah, paham ya kalau? Nah, paling sedikit jemaah itu berapa? Paling sedikit imam sekong, makmum sekong. Itu paling sedikit sudah. Imam kada mau dua, sekong aja. Imam di muka, makmum di belakang. Cuma imam di Belitung ini di belakang. Ada pian sembahyang di Langgar Raudhah ini, nah, imamnya di belakang. Aneh pian. Tadi imamnya di mana tadi? Nah, ya kalau mana imamnya mana? Oh, jaga parkir jahan Pak Imam. Ngarannya Pak Imam. Makmum, imam cuma makmum ya, itu tak, imam cuma makmum. Nah, imam di muka, makmum di belakang. Jangan makmum tadahulu pada imam. Nah, fatusamma jamaah. Nah, amun ada seikung imam, seikung makmum. Jadi imam tuh seikung aja, makmum tuh boleh banyak. Imam seikung aja, jangan lebih pada seikung. Ini imam banyak benar, mana nang diumpati, imam seikung aja. Makmum seikung imam, seikung makmum. Fatusamma jamaah. Nah, di situ lalu dinamakan salat jamaah. Nah, dengan ini maka inya dapat pahala berjamaah. Apa garang pahalanya? Pahalanya gonol. Pahalanya itu gonol. Tidak ada orang yang meremehkan dengan sholat berjamaah, melainkan ada di dalam hatinya sifat kemunafikan. Jadi la yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaqun. Tidak ada orang yang meremehkan dengan sholat berjamaah, melainkan orang yang di dalam hatinya terdapat kemunafikan. Nah, itu tuh bujur aja bang, sholat jamaah nih terlihat
Kayaknya biasa aja, tapi ingat keistimewaannya itu besar, sehingga tidak ada orang yang meremehkan dengan sholat berjamaah ini melainkan orang yang di dalam hatinya terdapat kemunafikan. Apa garang keistimewaannya? Banyak. Di antara keistimewaan sholat berjamaah, satu, dibebaskan dan diselamatkan dari siksa neraka. Dua, terselamatkan dari sifat kemunafikan orang mau berjamaah. Yang ketiga, sholatnya asalkan sah syarat dan rukunnya, maka sholat berjamaah pasti diterima oleh Allah. Asal syarat dan rukunnya itu sah atau benar. Yang keempat, orang yang sholat berjamaah menjadi penyebab dosanya diampuni oleh Allah. Yang kelima, pahalanya yang sangat besar. Dan yang keenam, menolak was-was dan menjaga dari godaan syaitan. Adapun hadis tentang sholat berjamaah, Masya Allah, itu banyaknya luar biasa. Kita sebutkan beberapa di sini. Hadis yang mana di sana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna salatal jama'ati, sesungguhnya salat berjamaah, ta'dilu 25 min salatil fadhi, melebihi daripada 25 derajat dari salat sendirian. Ini satu riwayat 25. Umpama pian tulah bisi gawian, contoh kayak Abah Yamin nih, bisi perusahaan sinar ban, sehingga selalu bersinar bannya karena dicat sidin pakai oli terus selalu bersinar. Berapa karyawan di sana, bos? Hah? Apanya? Jadi 10, nang di dalam berdua, nang di luar 8. Masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak apa sembahyang? Terlambat. Jar bos, anak buah, kita ada gawian masih. Niatakan dalam hati dulu kita sembahyang di awal waktu. Karena sudah masuk waktu. Jangan kada niatakan. Baik itu, Bang. Sembahyang berjamaah kada? Masya Allah. Paling kada orang berdua. Apa orang berdua tuh apa kisahnya? Nah, makmum seikung, imam seikung. Kenapa jadi harus kaina amun di luar berdelapan, di dalam berdua? Berempat dulu. Bayangan aja, Bang. Aku jadi imam. Wah, ini bos yang memikirkan kesejahteraan buruhnya, baik itu dunia lebih-lebih akhirat. Bayangan saja, nang lain jaga. Tuntung sembahyangan, nang lain pulang. Berjamaah, jangan ada nang kada berjamaah. Sibuk benar, berdua-berdua. Berdua-berdua. Imam, makmum, imam, makmum, imam, makmum. Kayak itu. Jangan banyak bisi karyawan tapi kada datang berjamaahnya. Ngeluput namanya. Jamaah di rumah pariannya makan bimbai, nonton bola bimbai, subuh masing-masing. Nah ini nonton bola sama Mbah, ada tahu Pak? Nonton bola bimbai tapi subuh masing-masing. Kayak apa kisahnya? Min tujuan tulak pariannya, hari ini Sabtu kemana? Arah ke hulu sungai, arah kemana? Tulak semobil, berapa rombongan semobil, 6 ikung orangnya, 3 buah mobil, Masya Allah banyaknya orangnya. Sekali sembahyang masing-masing berimaman. Kayak itu. Inna salatal jamaah, kata Nabi, sesungguhnya salat berjamaah melebihi daripada salat sendirian, yaitu 25 derajat.
Kalau hadis yang lain, innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Sahih Ibnu Hibban dan Musnad Imam Ahmad. Diriwayatkan bahwasanya sesungguhnya seseorang idza shalla ma'al imam, apabila dia salat bersama imam hatta yansarif, sampai imamnya selesai, sampai imamnya tersebut pergi, kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat baginya ibadah seperti ibadah orang yang menghabiskan satu malam. Keistimewaan. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan, man masya ila salatin maktubatin fil jamaah, siapa orang yang berjalan menuju salat yang diwajibkan dalam keadaan berjamaah. Artinya siapa orang yang berjalan menuju untuk salat berjamaah, fahiya kahajjatin, maka sama pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya. Wa man masya ila salati tatawwu'in, dan siapa yang berjalan untuk salat sunnah, fahiya ka umratin nafilatin, maka pahalanya sama seperti umrah yang nafilah, yaitu yang sunnah. Diriwayatkan lagi oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Anas, Rasul bersabda, man shalla arba'ina yawman fi jamaah, siapa nang melampahkan sembahyang berjamaah 40 hari kada tertinggal. Orang belampah tuh biasanya 40 terus loh. 40. Siapa nang istigamah, tapi kada ada sini tulisannya melampahkan, artinya membiasakan diri sampai 40 hari. Biasanya orang belampah tuh itu kalau dulu betapa kayak itulah. 40 hari juga lah. Betapa. Ini betapa juga dulu. Cuma kada sampai hari keluar ya kayak ini jadinya. Kada sampai hari lalu kayak ini tergugur di ayunan pulang lalu. Man shalla arba'ina yauman fi jama'atin, siapa nang membiasakan diri yang berjamaah selama 40 hari. 40 nih ajib juga bilangan 40 nih. Nabi toh diangkat jadi nabi dan rasul umur 40. Manusia toh umur 40 masih aja lagi kita banyak dunia pada akhirat. Bah, ditawakan syaitan aja tahu umur 40 masih tak banyak dunia, masih yang dipikirkan pada akhirat, diusap syaitan wajahnya aja syaitan, hadza wajah la yuflih, ini wajah yang tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. 40 umur masih aja lagi kita banyak dunia pada akhirat nang disasah. Ulun kada 40 lagi guru aja berapa 60 maginnya nang 40 aja 60 masih aja kita banyak dunia pada akhirat. Orang tuh sudah 40 tuh hati-hati dah kalau pina salah jur. Kalau pina salah jur 40 nih pian bah. Orang balampah tuh 40 hari juga, kalau 40 hari juga lampahkan. Insyaallah ada aja tuh. Bangun malam tahajud 40 hari lampahkan jam sekian, macam-macam tuh cobaannya. Kena ada nang membuka keran banyu darah nang keluar, padahal ada banyu darah, ada macam-macam main ujiannya 40 hari. Lulus lah tentulah 40 hari makan kada benyawa lah. Makan kada benyawa, makan beunda aja kada nang benyawa, kada beunda. Makan kada benyawa 40 hari. Oh, dilampahkan juga nang melampahkan kada terjejak paku lantai. Ya kah? Ada juga loh. Tapi disamin. Rumah kada kayu. Oh, melangkah apa lagi nang melampah orang tuh biasanya kada apa. Kadang-kadang kayak apa keluar muka ada matahari. Malam main nang keluar jadi kalalawar aja jadinya 40 hari. Macam-macamnya 40 hari. Apa lagi biasanya? Nang pernah tagawi tuh. Belampah di atas pohon. Apa 40 hari di atas pohon? Ya Allah. Ayo, hendak gencang kalau itu din. 40 hari di atas pohon. Yang bahasa saya nyar, dicabut pohonnya, tercabut pohonnya lah.
Ini di atas banyu 40 hari ya kayak gitu. Man shalla arba'ina yauman fi jamaah, siapa orang nang kawa sumbahyang berjamaah 40 hari. 40 hari. Tapi jangan bah 40 tu ampih kada, jangan. Terus kita atau semalam nang sumbahyang, kita sumbahyang nang subuh Ramadan Sabtu berapa hari? 29 hari ya. Lihat pian nimbah hari raya. Pina kayak orang gila kalau modelnya tuh pina kayak orang gila. Ibaratnya itu sudah mahir bangun sahur, mahir kada makan, mahir nang ini, mahir itu, dapatnya limbah hari raya lalu pina bingung kembali ke pengaturan awal pulang subuh pina kayak apakah macam-macam. Imbah itu pulang dengan berlalunya waktu terbiasa pulang, larut pulang. Nah, iya. Yudrikut takbiratul ula, 40 harinya tuh kadang nang sembahyang berjamaah aja bah yaminai batamuan takbir pertama lawan imam, artinya dah sebujur dijaga. Allahu akbar langsung Allah, kutiba lahu bara'atan, maka inya mendapatkan ditulis baginya 2 kebebasan. Yang pertama bara'atun minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dibebaskan dari sifat kemunafikan. Nah, 40 hari banyak kayak belampah-lampah tuh. Kalau hendak belampah lawan sidin aja bawa lakatan 2 liter gula habang, oh iya hendak belampah temu hendak ada tuntung lampahannya lawan sidin. Han itu sembahyang berjamaah Pak dia secara umum. Amun nang ibad man shallal isya, hadis riwayat Ahmad Muslim dari Sayyidina Utsman, siapa orang yang salat isya berjamaah kana kaqiyamin nisfi lailatin, sama seperti beribadah setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullah, siapa orang yang salat subuh berjamaah sama seperti salat semalaman suntuk. Nah, karena ada pulang derajatnya tuh, nah dari sembahyang berjamaah tuh mana yang lebih afdal, sembahyang apa yang lebih afdal. Ini membacakan hadisnya aja dulu syarat secara tatarusan. Diriwayatkan lagi oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, laisa minas salawati salatun, tidak ada dari sembahyang itu yang lebih afdal melebihi daripada salat subuh Jumat berjamaah. Tuh paling afdal subuh Jumat wa ma ahsabu man syahidaha minkum, kata Nabi Muhammad, dan tidaklah saya mengira siapapun orang yang mampu melakukannya di antara kalian illa maghfuran lah, melainkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari karenanya Sayyidina Umar mengatakan li an ashhada salat subhi fi jama'atin, dengan bahwa saya melaksanakan salat subuh berjamaah ahabbu ilayya min an aguma lailatan, lebih saya sukai daripada beribadah semalaman suntuk. Aku jadi lakon sembahyang subuh berjamaah itu lebih saya sukai daripada ibadah semalaman, apalagi ibadah semalaman bersubuhnya kada ginyain. Kayak ada orang nonton bola semalam 2:30 tuntung mbah tambahan waktu mengantuk, mbah yang subuh berdahulunya. Karena pada tahu mbah yang subuh berdahulu jam 3 pada jurang, kenapa? Kapan ada terbangun aja. Jadi dihutangi ya Allah Ta'ala berdahulu, maulah dihutangi. Kadang kalau dihutangi, inna salata alal mu'minina kitaban mauquta, ada waktu nang tertentu. Kadang kau nang aku guringnya ya Pak, kadang kau kayak apa. Nah, ini bagi yang meninggalkan sholat berjamaah ada ancaman sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa Tabarani dari Sayyidina Mu'adz bin Anas, al-jafa kullul jafa, yang menunjukkan sial dan
kerasnya, jauhnya orang tersebut dari rahmat Allah. Wal kufru wan nifaq, dan kemunafikan serta kekafiran. Man sami'a munadiyallahi yunadi ila shalah fala yujibuh. Orang yang mendengar seruan Allah menyeru untuk salat tapi ianya tidak datang untuk memperkenankannya. Abdullah bin Ummi Maktum. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Buta Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi, ya Rasulullah, di Madinah banyak binatang-binatang buas. Ulun ini sudah kada melihat lagi, rumah ulun jauh dari masjid, kada danang menuntun ulun. Ada ay orang nang membawa cuma kada tatarusan bahanuinya, kada datang bahanu datang. Ada ay wali qaidun la yulazimuni, ada ay nang menuntun ulun cuma inya kada tatarusan. Fahalli rukhsatun an usalliya fi baiti, apakah di sana boleh ulun salat di rumah sendirian? Sorongonon aja dibayang di rumah. Bolehlah. Ujar Nabi, hal tasma'un nida, mendengarlah hikam adzan. Qala na'am. Fa ajib, datangi. Fa inni la ajidu laka rukhsah, aku tidak menemukan ada keringanan di dalam dirimu. Buta, kada ada nang menuntun nang tatarusan, bahanu aja ada. Bah itu pulang kada melihat, banyak pulang macam-macam binatang dan sesuatu nang memudaratakan, tetap jangan binatang. Abdullah bin Abbas diriwayatkan dari Al-Imam At-Tirmidzi. Abdullah bin Abbas ditanya, amman yasumun nahar wa yagumul lail, orang yang puasa di siang hari, ibadah di malam hari, tapi sayang kada salat berjamaah. Wala yujammi'u, kada sembahyang Jumat, sembahyang berjamaah kada. Kayak apa orang ini, siangnya puasa, malamnya ibadah. Fagala in mata hadza, Abdullah bin Abbas mengatakan, orang ini kalau mati huwa finnar, di neraka. Maksudnya seperti apa? Maksudnya orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat dan berjamaah raghbatan anha, karena memang kada katuju, benci. Wastighfafan bihaqqiha, meremehkan dengan haknya. Watahawunan biha, dan menyepelekan dengan sholat Jumat dan berjamaah tersebut. Ini ibadah sembahyang jangan disepelekan. Kalau kita berbicara masalah sembahyang berjamaah ini luar biasa. La ilaha illallah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah, laqad hamamtu an amura bis shalah fatugam. Kata Nabi Muhammad, aku ingin memerintahkan untuk salat kemudian didirikan. Thumma amura rajulan faya umman nas, kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami manusia. Thumma antaliga ma'i, kemudian setelah itu dia berangkat bersamaku rijal, beberapa orang, ma'ahum huzamun min hatab, bersama mereka ada ikatan-ikatan dari kayu bakar. Dibawa kemana? Ila gaumin, dibawa kepada orang-orang yang la yashhadunal jamaah, tidak mau salat berjamaah. Fa uharriqa alaihim buyutahum binnar, biar aku bakar rumahnya dengan api. Ini saking ditekankannya kita untuk sholat berjamaah, jangan kada berjamaah. La ilaha illallah. Al-Imam Hatim Al-Asam pernah suatu hari beliau bercerita, fatatni marratan sholatul jamaah, pernah suatu hari saya ketinggalan sholat berjamaah. Fa'azzani Abu Ishaq Al-Bukhari wahdah, ketinggalan sholat berjamaah, bukan tidak sholat, ketinggalan sholat berjamaah. Maka datang kepadaku Abu Ishaq Al-Bukhari bertakziah, berbela sungkawa. Seikung aja datang mengucapkan
bela sungkawa, turut berduka cita atas musibah yang menimpamu. Apa musibahnya? Ketinggalan sholat berjamaah. Ujar Hatim al-Asam, walau matali waladun, seandainya anakku nang meninggal dunia, la'azzani aktsaru min asyrati alafi nafsin, niscaya yang datang untuk mengucapkan bela sungkawa lebih dari 10.000 jiwa. Jakanya anakku nang mati. Kenapa wahai imam? Lianna musibatad din 'indan nas ahwanu min musibatid dunya. Karena di sisi manusia, bagi orang lain musibah agama lebih ringan daripada musibah dunia. Wa annahu law mata li al-abna'u jami'an, akan tetapi Jarsidin, bagi aku, seandainya anakku mati seberataan, maka lebih ringan bagiku daripada ketinggalan sholat berjamaah. Ayo, bahasa kitanya Jarsidin, aku pernah ketinggalan kada sembahyang berjamaah. Sikung aja nang datang berbela sungkawa, mengucapkan bela sungkawa, mengucapkan apa jurang tu kalimat takziah atas musibah nang menimpa aku. Apa musibahnya? Kada sembahyang berjamaah. Sikung aja. Jakanya Jarsidin, anakku nang mati 10.000 lebih orang nang datang takziah. Kenapa? Manusia menganggap musibah agama lebih ringan dari musibah dunia, padahal musibah agama lebih berat daripada musibah dunia. Seperti itu juga yang dialami oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib Ar-Ratib. Ketika meninggal salah satu dari anaknya, banyak orang yang takziah. Maka beliau heran melihat orang yang datang sambil mengatakan, ma ahwana musibatad din indakum, alangkah sepelenya, alangkah hinanya, alangkah ringannya musibah agama menimpa kalian. Wallahi law fatatni salatul jamaah, demi Allah seandainya saya ketinggalan salat berjamaah, lam yu'azzini minkum ahad, tidak ada seorang pun yang datang mengucapkan bela sungkawa terhadap aku. Ayo, nah, perlu nang kada mengaji hari ini, perlu kita bela sungkawa. Mudahan kamu sabar atas musibah. Musibah apa? Kada mengaji hari ini. Yang kada sholat qobliyah subuh perlu ditakziahi, itu dapat musibah. Tapi ia merasa kada musibah. Nah ini masalahnya. Yang tadi malam kada sholat witir, musibah. Yang tadi malam kada baca surat al-muluk, musibah. Tidurnya tidak pakai wudu, musibah. Kemudian dalam sehari semalam tidak mendengar ilmu, tidak duduk di majelis ilmu, musibah. Hari ini kada ada sedekah, musibah. Musibah terus. Tapi ya itu, diceritakan ada di zaman dahulu orang menangis, ditanya, lima tabki, kenapa jadi menangis? Hal mata abuk, apakah abahmu wafat? Gala, abki li a'zama min dzalik, saya menangis atas sesuatu yang lebih lagi dari itu. Orang kan biasanya menangis kalau abahnya wafat, menangis, tapi dia mengatakan apa? Lebih lagi dari itu. Bilang, hal matat ummuk, atau ibumu yang wafat? Gala, bal li a'zama min dzalik, lebih lagi dari itu. Orang bingung. Terus apa yang membuat engkau menangis? Tidak wafatnya abahmu, tidak wafatnya ibumu. Terus apa yang membuat engkau menangis? Gala fatatni sholatul jamaah, yang membuat saya menangis karena saya ketinggalan sholat berjamaah. Pernahkah kita suatu hari menangisi atas satu sholat yang kita lakukan tidak berjamaah, atau kita biasa aja? Tergantung keimanan yang ada di dalam hati kita. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin sholat berjamaah insyaallah. Ubaidillah bin Umar al-Qawariri pernah bercerita, lam takun tafutuni salatul isya fi jamaah. Aku di sini kada pernah ketinggalan sembahyang isya berjamaah. Tapi pernah suatu hari nazala bi lailatun dhaif, ada tamu suatu malam.
Fasyughiltu bisababih, saya sibuk melayani tamu. Wa fatatni salatul isya fil jamaah, sehingga saya ketinggalan salat isya berjamaah. Fa kharajtu atlubus salata fil masajid, maka saya keluar rumah mencari salat-salat berjamaah di masjid. Orang pada kelar semuanya, habis masjid dikunci. Faraja'tu ila baiti, aku pulang ke rumah dalam keadaan sedih, dan saya teringat hadisnya Nabi Muhammad, salat berjamaah melebihi salat sendirian 27 derajat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh para a'immatul hadis. Kemudian kata beliau, fasallaitul isya 27 marrah, maka malam itu saya tidak tidur sebelum saya salat isyanya 27 kali. Berapa ratus rakaat? 4 kali 27. Berapa? 108 rakaat. Bayangkan, salatnya 108 baru tidur. Ternyata ketika tidur, faraitu fil manam, saya bermimpi ka'anni ma'a qaumin ala khailin, seakan saya itu bersama sekelompok orang yang siap dengan kudanya. Wa nahnu nastabik, dan kami lomba. Wa ana arkudu farasi fala talhaguhum, saya berusaha untuk menjadikan kuda saya lebih cepat, namun saya tidak mampu mengejar mereka. Faltafata ilayya ahaduhum, ada salah seorang mereka menoleh kepada saya. Galali la tut'ib farasak ya Ubaidillah, jangan kau jadikan kudamu lelah, jangan engkau berusaha untuk menjadikan kudamu agar jalannya lebih kencang. Kenapa? Falaisa talhaguna, engkau tidak akan pernah mampu menyusul kami. Faqultu lahum, kenapa? Saya katakan, kenapa saya tidak bisa menyusul kalian? Li'annana shallaina al-isya jama'atan, karena kami salat isya berjamaah. Wa anta shallaita wahdak, dan sedangkan engkau salatnya tadi malam cuma sendirian. Fantabahtu, aku terbangun. Wa ana maghmumun wa hazinun lidzalik, saya terbangun dalam keadaan sedih dan galau pada saat itu. Padahal salatnya udah 104 rakaat. Ayo, jangan malas lagi berjamaah. Ulun begawi guru dan sebagainya, asar kada kau berjamaah, kada jadi masalah. Telepon di rumah, tunggu akulah ke sembahyang berjamaah. Atau bini di rumah barangnya nelpon lagi, pian boleh kalau sembahyang di rumah kalau kita berjamaah. Iya. Nah itu, ini kada di rumah pariannya bebinian lawan bebinian salat berjamaah. Itu salah satu kezaliman, meninggalkan salat berjamaah itu suatu kezaliman, dan kezaliman yang paling fatal lagi. Kenapa? Karena menzalimi dirinya sendiri. Bagaimana menzalimi diri sendiri? Karena dia telah menyia-nyiakan pahala yang besar untuk dirinya. La ilaha illallah. Ada orang yang stroke separuh. Dahulunya beliau waktu sehat, kada kau mendengar azan langsung masjid salat berjamaah. Ketika stroke, jurang udah jangan keluar lagi ke masjid. Gala fa innaka marid, ikam ini udah garing. Gala al falah al falah, jadiin keberuntungan. Agimuni fis shaf, dudukkan aku di shaf. Dan itu yang ulun lihat pian, masya Allah, di Hadramaut, di Tarim itu, di luar-luar itu, masya Allah. Orang yang udah tua, bahkan dibawa berkendaraan itu bertiga, sidin dikapit di tengah, dipapah ke masjid, tetap ke masjid salat berjamaah. Bukan masalah fisik, bukan masalah kesehatan, tapi masalah iman. Mengerjakan fadail, mengerjakan keistimewaan suatu amal, bukanlah dilihat dari faktor usia, bukan dilihat dari faktor kesehatan, tapi dilihat dari faktor keimanan. Itu. La ilaha illallah. Mudah-mudahanlah kita seberataan termasuk orang yang rajin sembahyang berjamaah. Yang bagusnya itu umumnya kita telah tertinggal sembahyang berjamaah atau apa aja, apa dia dari keistimewaan, ada mengaji kah,
Ada sembahyang duha kah, walhasil apapun dari keistimewaan, takbiratul ihram ma'al imam, salat berjamaah, qiyamul lail ketinggal, sepantasnya kita tebus dengan sedekah. Anggap wajib aja Bang, itu sudah Rana. Anggap wajib itu bukan berarti anggap wajib, bukan berarti wajib. Supaya apa? Membiasakan diri. Ini namanya riyadhah, latihan. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita seberataan kawa menggawi sembahyang berjamaah insyaallah. Kada sempurna salatnya seseorang itu yang rumahnya berdekatan dengan masjid kecuali di masjid. Nah, jam berapa dah? Dikit lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah datang suatu riwayat beliau salat sendirian, kedadah. Selalu berjamaah. Selalu berjamaah. Itu tadi bagaimana ceritanya salatnya? Salat orang berjamaah diterima asalkan sah syarat dan rukunnya. Begini. La yuktabu lil abdi min salatihi illa ma'ajala minha. Seseorang itu tidak dicatat dari salatnya kecuali seberapa sadar dia waktu salat. Dari karenanya syariat menganjurkan kita salat berjamaah. Kenapa? Karena salat berjamaah kadang-kadang ada orang yang khusyuknya di ruku, ada orang yang khusyuknya di i'tidal, ada yang khusyuknya orang di sujud, begitu. Sehingga salat berjamaah diterima semuanya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, innallaha yanzuru awwalan ilal imam. Kalau sudah salat berjamaah, Allah itu melihat yang pertama dilihat Allah kepada imam. Imam dulu dilihat. Imam yang bujur lah, lain imam pak imam, lain imam bujur imam. Fa'in, apabila Allah melihat imamnya itu memang berhak mendapatkan rahmat, artinya berhak diterima karena sholatnya khusyuk dan lain sebagainya, maka yang menjadi makmum semuanya diterima. Imamnya dulu dilihat. Imamnya tidak diterima sholatnya, maksud tidak diterima maksudnya lam takun fihi ahliyatun, maka ketika Allah melihat imamnya ya khusyuknya sedikit sehingga tidak kalau beda lah antara diterima sama sah. Paham? Ini sah apa tidak? Sah. Diterima apa tidak? Diterima. Itu beda. Sah tidak mesti diterima. Tapi kalau diterima berarti dia sah. Paham? Dan urusan sah atau tidak itu kita bisa menentukannya. Itu kacamata fikih menentukannya. Tapi kalau diterima itu hak Allah dan itu kacamata tasawuf yang menentukannya. Sembahyang pakai baju. Tapi rupiah, selendang, jam tangan, cincin, sah sholatnya. Tapi diterima, tunggu dulu. Diterima itu urusan Allah. Kenapa? Nabi bilang siapa orang yang beli baju 100 dirham atau 10 dirham, 9 dirham dari yang halal, 1 dirham dari yang haram, tidak diterima sholatnya. Begitu. Itu tapihnya dari mana? Tapih pembagian. Nah, ya. Oh, apa aja Pak Soleh bekiau. Siapa yang membaginya? Adi Gajali. Masya Allah. Halal apa haram? Udah tahu guru aja syubhat juga. Bang ini aja. Sudah dah. Tuh. Ayo. Seandainya nih imam, nah jadi sah atau tidak itu kita kacamata fikih. Diterima atau tidak itu adalah urusan Allah, kacamatanya tasawuf. Apabila imamnya khusyuknya sedikit, masya Allah, hanya sekedar surah zahirah, hanya sekedar zahirnya aja sholatnya, maka Allah memandang kepada sebelah kanan imam, sebelah kanan. Apabila sebelah kanan ada orang yang sholatnya diterima, yang lain diterima,
Sebelah kanan tidak ada, sebelah kiri dilihat. Begitulah sampai sop kedua, sampai ke sop ketiga. Seandainya ada satu di antara mereka yang sholatnya diterima, yang lain diterima. Seandainya semasjidan, selanggaran, ya Allah, daur berataan orangnya nama hayal berataan. Jar makmum aku ini terserah imam aja. Jar imam aku asal pas harakatnya kayak apa kah lagi situ. Ya Allah, diterima. Kenapa? Karena sudah mau datang sholat berjamaah, sehingga mereka dapat rahmat Allah. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Kebersamaan itu mampu menurunkan rahmat Allah, dan bercerai-berai itu adalah merupakan sebuah siksaan. Apa aja? Oh, ada orang mutasmiyah pihana kita sudah. Mbak, aduh sahalangan kita sudah cukup aja dah. Nah, minggu kena hanya kita menjelaskan tentang masalah yaitu jemaah itu nang paling afdalnya nang mana. Nah, itu ada urutannya Pak dia. Dari mana-mana lu sembahyang Jumat diantaranya itu yang paling afdal. Kemudian hukum-hukumnya insyaallah Sabtu nang akan datang. Nggih. Minta rela seberataan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan akan datang nantinya kita menjelaskan tentang hukum sholat berjamaah. Tadi kan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Maqasid ini bahwasanya sholat berjamaah selain hari Jumat hukumnya fardu kifayah. Akan tetapi di sana ada perbedaan pendapat ulama. Nanti insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Ini dulu pegang, berjanji kita lawan diri kita tuntung ini nah kada lagi sembahyang sorongonon berjamaah ulun guru wae jar kada pasih jar bacaan jadi makmum sudah jadi imam jadi makmum aja jadi makmum aja harus jadi imam. Anak ulun tak pasih anak suruh jadi imam, yang penting sholat berjamaah. Ujar buhan sahabat dahulu kami itu gampang aja hendak membedakan orang tuh munafik atau kada, lihatnya turun kada berjamaah. Maunya sembahyang berjamaah itu lain orang munafik. Maunya kada berjamaah maling kada na di rumah imam seikong makmum seikong. Ada seorang Habib jarang turun sidin ke Langgar Pak Haji Gajalia. Habib jarang sidin turun ke Langgar, jarang turun ke masjid kada mau sembahyang berjamaah. Sekalinya apa? Sekalinya mengawani mama sidin di rumah sembahyang. Sidin surgaku sembahyang di rumah. Kada ada yang mengawani sidin sudah tuh aku jadi imam di sana. Wah, ya itu.